Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan moga-moga semuanya diberikan husnul khatimah ala hadhihi niyya wa ala ma nawa salafus salih ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillah laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allahu lidini, hasbi Allahu lima ahammani, hasbi Allahu liman bagha aliyah, hasbi Allahu liman hasadani, hasbi Allahu liman kadani bisu', hasbi Allahu 'indal maut, hasbi Allahu 'inda su'ali fil qabri, hasbi Allahu 'indal mizan, hasbi Allahu 'inda sirat, hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yujaza bihil abdul mu'min ba'da mautihi ayyufala li jami'i man tabi'a janazatahu. Rawahul Baihaqi an Ibni Abbas. Sesungguhnya pertama kali seorang hamba yang beriman dibalas oleh Allah setelah kematiannya, yaitu diampuninya seluruh orang yang mengikuti jenazahnya. Nah, ini artinya kalau ada orang meninggal, jangan datang saja. Ada orang meninggal kita cuma datang,
Yang lebih parah cuman bekesahan aja, yang diomongin malah mayitnya, tentang keburukan-keburukan si mayit. Jangan. Kadang-kadang orang itu makanya al-qarin surakut toba, teman itu mencuri watak. Pian orangnya berdiam, diam aja orangnya, males berbicara. Tahu-tahu punya tetangga suka ngomong, diajak ngomong pian, akhirnya ya dikit-dikit jawab ya kah, ya kah. Nah, yang direpotkan, yang diomongkan itu aib dari si mayit. Ibarat orang kalau kita datangin orang mati, aib mayit itu dikunci sudah. Walaupun dia banyak aibnya, pura-pura kada dengar, pura-pura kada tahu tentang keburukan si mayit. Namanya manusia. Kalau orang Jawa bilang menungso, itu ada artinya menus-menus ngelakoni dosa. Menungso, menus-menus ngelakoni dosa, artinya manusia itu tidak lepas dari dosa, ada ya yang lakukan. Orang Jawa itu ada artinya semuanya, Pak. Sopir sok-sok mampir, kalau maulidan makanannya itu dari cowek. Tahu cowek sampean? Ya, copek itu loh, cowek. Cowek itu artinya diwoco dewek. Cowek diwoco dewek, dibaca sendiri. Kerikil, keri ing sikil, geli di kaki. Ada lagi apa lagi? Banyak. Sampai kemaluan wanita itu ada artinya. Namanya kenapa dinamakan itu? Ternyata tapi ya kayak kerikil gitu perpanjangannya. Ya. Jadi kalau datangin orang mati, sudah aib yang mati jangan dicari. Kenapa? Sebab saat itu di tempat orang meninggal itu dikirim malaikat-malaikat yang banyak. Ngapain? Cuman dengarkan omongan orang lain. Omongan ini, oh. Biasa kan gitu, dekat ngomong. Itu dulu sama saya, masih mudanya itu, pokoknya dosa apa yang belum dilakukan oleh almarhum itu sama dengan saya dulu, anu cerita. Itu malaikat dengarkan aja, dia bilang amin, amin. Makanya ceritakan yang baik-baik aja, malaikat katakan amin. Masya Allah, beliau nih ya tambah tua tambah rajin ibadah. Berarti mudanya dulu ndak rajin dia. Ya kalau mudanya ndak rajin, alhamdulillah tua-tua tempatnya di masjid. Berarti waktu muda ndak di masjid dia. Ya kalau, tapi kan baik kalau amin kata malaikat. Makanya ketika nanti setelah disolatin, biasanya imam itu bertanya kepada para penyolat, orang yang nyolatin, isyhadu ala anna hadzal mayyit min ahlil khair. Khair, diulangi lagi. Itu begitu ngomong khair, malaikat amin semuanya, amin. Lebih-lebih kalau yang nyolatin jenazah itu
lebih dari 40 orang. Jadi kalau ada orang yang nyolatin lebih dari 40 orang, insya Allah mayit ini diampuni dosanya sama Allah, insya Allah. Nah kalau kurang dari 40 gimana? Dibikin 3 saf. Nah ini kalau 40 itu paling 3 saf, 40 ya, 40 10 lebih malahan 2 saf, 2 saf ini 40, paling 1 saf ini 20 orang 20 14, nah, ya. 30 sampai tengah, nggak sampai 3 saf, masih kosong. Nah kebetulan kalau kurang dari 3 saf dibikin, kalau kurang dari 40 dibikin 3 saf. Mungkin orangnya 30 yang nyolatin, bikin 10 itu. Jadi kalau ada orang meninggal, paling tidak kita menyolatkan. Man syahidal janazah, siapa orang yang mendatangi menyaksikan orang mati kemudian ikut menyolatkannya, ikut sholat, lahu kirotun, maka baginya 1 kirot. Jadi sholat jenazah ini sholat paling gampang, paling enak. Ndak hafal doanya, ndak usah baca doa. Hafal Fatihah, alhamdulillah. Hafal sholawat, alhamdulillah. Ndak hafal Fatihah karena baru mungkin ngertinya, bacakan bismillah 7 kali pengganti Fatihah. Selawat panjang ndak hafal, cukup selawat yang pendek. Doa biarkan imam, asal ikut takbir aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kelebihan bang sah, pokoknya pian takbirnya 6 kali gitu, nggak apa-apa, sah aja. Dulu ada satu kiai meninggal, tentu yang datang ya banyak kiai, apalagi kiainya kiai terkenal, datang kiai dari mana-mana ikut nyolatin. Pas yang imamin Habibnya Habib sepuh, dah tua. Begitu sholat jenazah 5 takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bingung aja orang ya, 5 takbir. Begitu 5 takbir, satu orang nanya, Beb, takbirnya kok 5 kali tadi? Kata Habibnya, ndak apa-apa, sah aja katanya. Kenapa kok 5 kali, Beb? Iya, ini kiainya dermawan, makanya aku tambahin 1 katanya. Wih, enteng jawabannya, sah aja. Beliau ngomong gitu, sah aja. Tapi kuroan beliau, ini kiainya dermawan, makanya tak tambahin 1. Begitu saya naik gitu, buka kitab saya, kitab Kasifatus saja, kitab Fiqhus Sunnah, kitab Fiqhul Islam. Ternyata sholat jenazah walaupun 100 takbir tetap sah. Nah itu enaknya kalau orang ngerti kan aman. Enggak ngerti, subhanallah, subhanallah. Takbir gini subhanallah, subhanallah terus. Nah, sholat ikut sholat jenazah. Jadi kalau sampean ngikutin sholat jenazah, lahu kirotun, sama dengan 1 kirot. Wamal kirot ya Rasulullah, apa 1 kirot itu? Nabi katakan mislu uhudin,
seperti gunung Uhud. Jadi pahalanya sholat satu qiraat itu satu gunung Uhud. Dalam hal apanya kayak gunung Uhud? Kalau dalam kitab Balaghah itu dalam hal apanya? Dalam beratnya, dalam besarnya, ya. Mungkin dalam timbangannya. Bisa jadi timbangan berupa emas, berupa perak, berupa berlian, kemudian disedekahkan di jalan Allah. Maka pahalanya sholat jenazah seperti gunung Uhud berupa emas, kemudian disedekahkan di jalan Allah. Yang sempurna datang ikut nyolatin. Kebanyakan di Samarinda ini aneh, datang kayaknya banyak ceritaan di rumahnya almarhum itu, kisah-kisah. Begitu dibawa ke masjid, seret, di rumah waktu kumpul ada 100 orang, di luar kisahan sambil nunggu mayit dikafanin kan jumlahnya ada 100. Begitu masuk ke masjid yang masuk cuma 30, yang 70 di luar, duduk di atas motor gini sambil merokok gini, cerita-ceritaan, nunggu disolatin. Tapi insya Allah di Al-Hudri ini enggak ya, enggak ada bedanya. Jadi kalau sudah ngaji ini ingat-ingat ikut toh, ikut sholat jenazah, ikut. Sampean kalau biasa nyolatin jenazah orang, nanti sampean banyak disolatin orang. Sampean males nyolatin jenazah orang, sampean akan sedikit yang nyolatin sampean. Bahasa kini hukum timbal balik ada di Jawa Tengah kayaknya itu, yang ngubur cuma 8 orang. Itu pun semua perangkat desa. Jadi orang kampung semuanya tidak mau nyolatin. Karena orang ini kalau ada orang meninggal tidak pernah ikut nyolatin atau melayat, tidak pernah. Terus diundang ke manten, tidak mau datang. Jadi sama orang kampung mati ben, bahasa Jawanya ben, cek melaku dewe, biar jalan sendiri. Sebab manusia ini makhluk sosial. Makalah carilah teman yang temanmu itu mau mensolati jenazahmu. Kan kelihatan orang ada, kalau dia ada orang meninggal, kalau sering nyolatin itu kenal baik sama orang itu. Suatu saat ketika samen meninggal, taulah samen berkahnya orang yang menyolatin semakin banyak, maka mayit lebih gampang diampuni dosanya sama Allah. Paling mentok 40 lah, 40 orang ini ya, paling tidak 40 sampai lebih 40 luar biasa. Paling tidak 40 orang sampean nyari 40. Carilah teman yang mau menyolatkan kita. Sebab kenyataannya kan banyak yang tidak mau nyolatin, dia di luar duduk-duduk. Oh ini modelnya orang tidak mau nyolatin orang. Bertemanlah kamu dengan orang yang mau menyolati jenazahmu. Nah, itu. Yang lebih sempurna, dia datang, dia nyolatkan. Ini kloter pertama. Mungkin dia ini sibuk ke kantor atau ninggalkan kerjaan sehingga dia terpaksa pulang, cuman dia masih sempat menyolatkan. Masih mending, aku nggak bisa ngantar ya, aku meninggalkan kantor, nah tadi banyak kerjaan, mau rapat, kembali lagi, tapi dia sudah nyolatkan ya.
siapa orang yang datangin orang meninggal kemudian menyolatkan dan mengikutkan jenazahnya, wa atba'a janazatahu, ngikutin sampai kuburan, lahu kirotani, kata Nabi, dia dapat 2 kirot. 2 kirot itu 2 gunung emas seperti gunung Uhud, disedekahkan di jalan Allah. Itulah pahalanya orang yang mengubur orang meninggal. Terus ketika kita menyolatkan, ketika kita mengubur, ketika kita memasukkan ke liang lahat, itulah kita mengaji sama si mayit. Lek mayite orang dikubur terus banyak yang nyolatin, yakin itu mayit orang baik. Ada orang meninggal banyak yang nyolatin, terus maaf, banyak yang nangis ini. Atau di jalan-jalan banyak yang nangis. Begitu jenazah diangkat dari rumah ke masjid, pintu rumah dibuka dikit nangis. Di sana juga sebelah seberang sana nangis. Jejer-jejer itu janda-janda semuanya nangis semuanya. Ditanya kenapa sampai menangis, Masya Allah, beliau itu banyak nolong saya, anak-anak saya ini Masya Allah bisa sekolah, beliau yang bantu. Sebelah sana gitu juga, beliau Masya Allah anak saya mondok, beliau yang bantu. Cerita semuanya, nangis karena mereka terkena kebaikan daripada mayit. Coba sampean waktu ada dulu di tempat kami namanya Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Itu kalau lebaran Bu, kiai besar loh. Bahkan beliau yang mengatakan guru sekumpul ini termasuk gubernur Kalimantan. Niki gubernur Kalimantan niki. Waktu sowan tahun 1980. Guru sekumpul disuruh sama guru Bangil datang Kiai Hamid. Pas lagi baca burdah, kata Kiai Hamid, ini gubernur Kalimantan. Gubernur dalam hal apa? Ternyata bukan gubernur wali kota, gubernur kewalian yang menguasai Kalimantan. Yang nunjukkan Kiai Hamid meninggal Bu, kalau beliau kita sowan. Dulu saya ini nungwakal Bu, nungwakal, sering kelahi, tiap hari kelahi terus, tiap hari kelahi. Musuh saya bukan sepadan kelas 1 SD sama kelas 1 SD, enggak, saya kelas 1, musuh saya kelas 6. Kelahi, kalau ngantem gini saya, bukan gini. Oh ini ya dipegang kepala saya dan enggak kena sudah. Tapi ada ilmu lagi saya. Di sini tidak kena, di bawah ada batu. Di sini tidak kena, ambil batu lempar kepalanya. Saya pernah dipukul satu sekolahan itu pernah Bu. Suruh jongkok sama kepala sekolah, satu sekolahan mukulin punggung saya. Jepuk, 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 jepuk. Saking nakalnya anak, karena ada guru waktu itu, gurunya cantik Pak. Kelas 5, saya siram pakai timba, piur, nangis beliau. Sekolah kalau anak-anak kepingin cepat pulang ngomong sama saya, Di, cepet mulai, cepet pulang. Oh ya, di samping pondok itu kan, di sekolah itu kan banyak sawah. Cari pohon yang kalau kita dipukul itu gatel semuanya Pak. Hah? Ya pokoknya gitu. Jadi tempat duduknya guru saya itu tak pukulin, piak 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 piak, istirahat kan, piak 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 sampai ke bawah bangku tempat duduk. Begitu gurunya duduk gini, kakur gini. Kataan sudah bentel-bentel merah kan. Anak-anak kita pulang ya. Ya. Masih ingat nakalnya saya itu.
sama kakek saya dibawa ke Kiai Hamid Pasuruan. Apa kata Kiai Hamid? Dikasih saya air sedikit, diminumin, ditepuk-tepuk pundak saya. Alim, 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 kata beliau. Ingat saya, dipukul pundak saya. Nomor kali dibawa ke sana, dimintakan air, pukul-pukul. Alim, 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 alim. Udah selesai, gitu dok. Nah, ternyata begitu umur 17 saya ceramah, Bu. Walaupun tidak mondok, saya tanggal umur 17 ceramah. Undangan kemanten, undangan khitanan. Begitu mereka datang ke manten, mungkin kakak kelas saya yang jadi ini. Begitu ngelihat saya ceramah, saya dengar langsung ucapan mereka. Loh, ini anak yang nakal dulu katanya. Itu saya dengar di depan mereka ngomong, loh, karena waktu saya ceramah nerangkan ini, jadi mereka melongo gini. Loh, ini anak yang nakal dulu ini. Karena mereka kakak kelas saya semuanya yang diundang ke manten itu. Saya ceramah kebetulan. Ya kayak gitu manusia ya. Kadang ada perubahan. Habibul Ajami seorang perampok jadi wali. Fudail bin Iyad perampok jadi wali. Ya, bikin sekiranya ketika kita meninggal mereka nangis. Yai Hamid itu kalau ngasih tamu lebaran, ya Allah, ini wali loh. Ibarat kita jangan Yai Hamid, guru sekumpul, sampai mertamu, assalamualaikum guru, gini, duduk. Terus guru itu ngambil wadah yang ibarat pisang, nah dikupaskan pian pisangnya. Setelah terkupas, makan yuk. Bagaimana perasaan kita umpamanya guru sekumpul ngasih kita pisang suruh makan, yang ngupas beliau. Kenangan yang indah. Itu pulang cerita, pian aku kemarin dikasih guru, dikupaskan aku pisang, suruh makan, terkenang. Begitu orang ini meninggal, itu mesti nangis mereka. Makanya begitu beliau meninggal, itu orang sholat jenazah itu rata-rata menangis. Makanya ciri orang baik itu nangisnya sekali, ketawanya sekali. Cirinya orang tidak baik ditertawakan orang 2 kali. Cirinya orang tidak baik dia menangis 2 kali. 2 kali pokoknya, nangis 2 kali, ditertawakan orang 2 kali, berarti orang itu tidak baik. Kalau dia cuman menangis sekali, tertawa sekali, orang itu baik. Kapan? Waktu lahir. Waladatka ummuka ya bana adama bakia. Kau dilahirkan ibumu dalam kondisi menangis. Ibu sudah pengalaman. Semua bayi yang dilahirkan itu menangis. Sementara yang melahirkan senyum, alhamdulillah udah lahir. Bapaknya gitu juga, alhamdulillah udah lahir. Dokternya alhamdulillah sudah lahir. Semuanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai yang di rumah dapat kabar sudah lahir belum? Sudah mak, barusan aja alhamdulillah. Kainya dengar, sudahkah? Iya, alhamdulillah. Laki bini, laki kai, alhamdulillah. Wajahnya persis kayak kai, alhamdulillah. Tambah senang. Ya, wajahnya kayak kainya, senang semuanya. Begitu mereka alhamdulillah, bayinya bang, dikasih nenen, ditidurkan, maka syair mengatakan wajahat li nafsika antakuna idza bakau. Maka semenjak itu kita disuruh sungguh-sungguh
Sungguh-sungguh ini ndak pakai sarung kah ini? Sarung mana sarungnya? Itu kelihatan lututnya tuh nah. Oh celana kah itu sudah? Oh astagfirullah, antara celana sama kulit sama itu. Kirain pak ndak pakai sarung dia. Wajhat li nafsika antakuna idza bakau, maka sungguh-sungguhlah kamu ya, sungguh-sungguh fi wajhana antakuna idza bakau, sekiranya mereka semuanya menangis. Yang kemarin mentertawakan kita, ibu kita alhamdulillah, alhamdulillah, bapak kita alhamdulillah, kakek kita alhamdulillah, semua yang kenal mengatakan alhamdulillah, bikin mereka menangis. Tentunya kalau bikin mereka menangis, sampean harus jadi orang spesial. Akhlaknya sama mama bagus, inggih mak, abah inggih kai. Terus pian punya kelebihan hafal Quran, sudah tua banyak rezeki sama abah mama dermawan, ndak seke, abah diumrohkan, mama diumrohkan, kai diumrohkan, syukur-syukur abah mama dihajikan. Pokoknya sama orang tua luar biasa, ndak mikirin apa-apa. Mama anu kepingin inggih maai, sama orang tua baik, sama saudara baik, sama teman baik. Kalau ke masjid biasanya kalau pas ada rezeki pagi-pagi ada 20 jamaah, Ji pagi-pagi ini hari Ahad nah, libur kak kerja, libur Ji, ayo kita cari makan yuk yang enak. Di mana? Di sono. Ayo sudah 3 mobil cukup lah, ayo sudah naik semuanya, ngeng makan senang-senang sambil nyeruput kopi. Jam 8 bulik, aku jam 9 ada acara Ji, ayo kita pulang sudah jam 8. Sebelum pulang bubar berhenti masjid, di masjid masing-masing dikasih 100 banyak duit ya. Kalau ini kisahnya orang banyak duit, 100 dapat 2 minggu gitu lagi, dapat 2 minggu gitu lagi. Seneng jamaah apa, apalagi pas hari Ahad. Biasanya kita nih ngopi nih sama Pak Haji, ayo kita tahu-tahu Pak Hajinya meninggal. Yakin orang-orang itu, apalagi sering ditolong, Ji anakku sakit ya, bawa ke dokter, nggak ada uang Ji, nih. Begitu orang itu meninggal, wajhat li nafsika antakuna idza bakau, mereka semuanya menangis kapan? Fi yaumi mautika, di hari kematianmu. Apalagi janda-janda di pinggir jalan tadi, samping jalan rumah ke rumahnya itu Bu, dari ujung ke ujung turun mobilnya, sopirnya suruh Pir angkatin berasnya, ada janda sebelah sana satu, Bu diterima berasnya Bu lah, cuman 25 kilo Bu, cukup sebulan Bu. Cukup Pak Haji, anak-anak ada berapa yatim? 4 Pak Haji. Nah ini buat ongkos sebulan Pak, cuman ada 500.000, diterima Bu lah, doakan ada rezeki. Janda dikasih semuanya. Pas di pojok sendiri jandanya jandamu muda. Nah ini perlu ditolong betulan teman. Karena masih muda ya, kalau perlu ditolong, artinya dicarikan jodoh gitu loh. Nih Pak Haji meninggal, semua janda nangis, yakin saya.
karena terkena kebaikan dia. Pasti, apalagi anak-anaknya yang langsung dipanggil, sini, nih ada 100.000, ada 4 nih, 100. Anak yatim semuanya. Meninggal Pak Hajinya, anak yatim tidak bisa dibohongin, dia nangis. Kenapa nangis? Pak Haji sering kasih duit aku. Anak kecil-kecil itu. Jadi ketika ada orang meninggal, itu kita mengaji sama dia. Yakfikal mautu ibrah fa innahu a'damul mawaid. Cukup kematian itu nasihat. Tolong, minta tolong ya. Di atas itu duit angsur tadi sana tas saya yang duit baru di rumah. Di atas, jadi yang ini kan di atas sana. Sama di dompet ada 5.000-an sama 10. Yang pojok sini. Atau tasnya Mbak sini. Sama di atasnya ya, ada kecil-kecil. Iya. Jadi kematian itu nasihat. Yakfikal mautu ibrah fa innahu a'damul mawaid. Kata Nabi, taraktu fikum nasihatan, ku tinggalkan bagi kalian 2 nasihat, an-natik was-samit. An-natik bisa dibaca, kadang-kadang ibu-ibu kalau pas baca Quran lagi hati sedih bisa nangis waktu baca Quran, bisa nangis kadang. Yang satu kata Nabi, as-samit, dia diem, tidak banyak ngomong. Jadi tidak ngomong, dia diem. Apa itu? Al-maut, orang yang mati. Di situ ketika kita melayat mengaji sama orang yang mati, lihatlah orang yang mati ini keadaannya lagi pas, ada yang meninggalnya lagi ibadah, lagi sujud, lagi sholat, lagi baca Quran. Apa ndak kepingin kita mati kayak gitu? Terus amalannya apa? Ya, amalannya apa? Kita tiru. Ada orang meninggal ditangisin orang, berarti orang ini baik. Ada orang meninggal, maaf ya, macam-macam lah keadaan orang itu. Nah, ketika kita mengantarkan ke kubur, di situ kita melihat macam-macam. Ada nang ribut orang dikubur, ada orang diem. Prosesnya itu indah. Ketika jenazah ditampanin dari atas, dari keranda, kalau ada nang berilmu, bismillah wa ala millati rasulillah, masukkan ke liang lahat. Nah, siapa orang yang ketika memasukkan ke liang lahat dengan membaca bismillah wa ala millati rasulillah, semua dosa mayit diampuni sama Allah. Nah, kira-kira pian ada ndak yang bacakan itu? Siapa? Bisa jadi suami pian mengerti, bisa jadi anak pianang mengerti, ya kalau lah. Kalau anaknya ndak ngaji, mana ada bismillah wala millati rasulillah. Kalau anak kita ndak mengaji, anak kita ndak pernah dengarkan di ilmu, ada Bu, bismillah wa ala millati rasulillah, ditampanin lagi, dipegang lagi, bismillah, alhamdulillah. Nah, kemudian ada yang kecil-kecil, uangnya tadi ketinggalan, uang saya ini. Nah, di tas yang satunya Bu, dah bagi dah, nanti kurang kasih ini yang dibagi. Ya, alhamdulillah ada aja ya kalau dibagi dah 5.000 berarti 10 bagi 2 yo. Itu dulu. Nanti itu ya. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada ini yang siapa namanya 5.000-an ada nih. Amin amin ya Allah ya Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anfa'na ma'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina waghfir lana dzunubana wa ya Rabbal alamin. Allahumma khtim lana husnal khatimah inda ajalina. Qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu nabiyil alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.